والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah badal maghrib yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih sesuai dengan waktu yang lewat, ulun sampaikan bahwa insyaallah kita berfokus membicarakan masalah Rajab, dan malam ini insyaallah kita mengkaji, mudah-mudahan kawa detail, kawa tuntung, walaupun mungkin beberapa kali pertemuan kita menelaah, mengkaji tentang Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya wallahu alam, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Hadirin rahimakumullah, ayat ini ada di dalam Al-Quran yang bernama surah Al-Isra. Maka biasanya persisnya adalah separuh Al-Quran. Apabila kita membaca Al-Quran sampai kepada surah Al-Isra, berarti juz 15, pertengahan Quran. Ayat ini hanya menyatakan tentang Isra-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Mi'raj. Kenapa? Karena kejadiannya itu ada dua, ada Isra, ada Mi'raj.
pernyataan tentang Isra ayat ini. Sedangkan pernyataan Mi'raj bukan ada di ayat ini, tetapi di ayat lain. Maka ini disebut dengan ayat yang menyatakan tentang Isra. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa tentang Mi'raj itu tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis. Para ulama berbeda pendapat bagaimana menyikapi tentang Isra dan Mi'raj ini. Bagi kita kelompok ahlu sunnah wal jamaah, bahwa setiap orang yang beriman, laki-laki dan perempuan yang disebut dengan mukallaf, balik dan berakal, wajib meyakini bahwa Isra dan Mi'raj itu benar terjadi kepada Rasulullah. Mi'raj itu benar terjadi kepada Rasulullah. Ada memang pendapat para ulama yang berbeda tentang perjalanan itu. Ada yang mengatakan perjalanan Isra dan Mi'raj itu hanya mimpi. Ada yang mengatakan perjalanan Mi'raj itu hanya dengan roh. Ada yang berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj itu dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi ruhihi wa jasadihi, dengan jasad dan roh beliau. Ahlu sunnah wal jamaah, kita bagian daripada yang meyakini bahwa kejadian Isra dan Mi'raj itu dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jasad dan roh beliau. Sebagian orang tidak percaya itu satu, karena menurut mereka tidak masuk akal. Yang kedua, ya tidak dapat petunjuk Allah. Kenapa? Karena menganalisa perjalanan Isra Mi'raj itu tidak mampu dengan logika. Maka ketika orang memahami, menganalisa Isra dan Mi'raj itu dengan memakai logika, memakai akal, pasti dia tidak percaya. Loh kenapa? Ya karena perjalanannya itu kadar rasional. Dari sisi apa? Tinggal melihat. Perjalanannya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Palestina itu butuh waktu 2 bulan dengan kendaraan onta. Belum lagi perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke Mustawan, sampai ke Rafraful Akhdar, sampai ke bawah Sidratul Muntaha, sampai ke Arasy, tahtal Arasy. Nabi cuma butuh waktu beberapa jam. Kalau dalam hadis dijelaskan, tempat kerabahan Nabi itu masih panas. Satu. Yang kedua, istri beliau di samping beliau berangkat guring, beliau datang, Khadijah masih guring.
Berarti apa? Berarti itu sebentar aja, beberapa jam aja. Itu diisyarat dalam ayat tadi, lailan, sedikit malam. Jadi dengan akal kita Isra dan Mi'raj orang bisa tidak percaya. Namun ketika orang dengan memakai akal dan keimanan tentang kekuasaan Allah, dia pasti percaya. Sebagaimana yang langsung dipercaya dan diimani oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah menceritakan perjalanan Isra Mi'raj itu di tengah khalayak orang-orang Mekkah, rata-rata mereka mendustakan, termasuk Abu Jahal, bahkan mengolo-olo. Namun ketika Abu Bakar Siddiq menyikapinya, beliau berkata, "Sadaqta ya Muhammad." Benar engkau ya Muhammad. Tidak ada protesan, tidak ada pertanyaan sedikit juga pun bagi Abu Bakar Siddiq. Karena beliau paham secara akal dan secara imani tentang kekuasaan Allah. Satu. Yang kedua, Abu Bakar mengenal Rasulullah, bahwa Rasulullah itu tidak pernah berdusta ala maqal, atas apapun yang beliau katakan. Karena itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau digelar As-Siddiq. Siddiq artinya orang yang benar. Oleh para ulama, kenapa Abu Bakar Siddiq itu digelari Siddiq? Ya karena beliau membenarkan kejadian Isra dan Mi'raj. Yang kedua, beliau yusaddiqu ala bikulli ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq itu selalu membenarkan apapun yang dikatakan oleh Rasul. Lalu beliau bergelar As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Sedangkan Abu Bakar itu bukan nama beliau. Dalam catatan sejarah, Abu Bakar Siddiq itu bukan nama, itu kunyah. Nama aslinya Abu Bakar Siddiq itu adalah Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah. Dan ini banyak tidak diketahui oleh orang. Dikira Abu Bakar Siddiq itu nama, bukan. Abu Bakar Siddiq itu dalam ilmu gramatika Arab itu adalah kunyah. Apa itu kunyah? Kunyah itu adalah masudirat bi abin au ummin. Seseorang yang namanya itu diawali Abu Bakar, Abu Hurairah, Abu-abu, pokoknya bilangnya abu-abu itu kadang-kadang asli. Itu kunyah, termasuk Ummi Kulsum, Ummul Mukminin, Ummul Muslimin, itu kadang nama asli. Nah, nama asli Abu Bakar Siddiq itu adalah Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah. Artinya begini, menelaah, mengkaji Isra dan Mi'raj itu jangan pakai akal. Terus dengan pakai iman, sekaligus memang akal kita digunakan, tapi ketajaman akal kita yang lebih halus lagi. Loh kenapa? Ya dari awal sudah dikatakan Allah
Dalam ayat itu tentang Isra itu Allah mengawali ayatnya itu subhana. Subhanallazi asra. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Loh, kenapa ayat ini diawali subhana? Ini dari ayat ini subhana ini sudah menggambarkan bahwa ini di luar kemampuan manusia. Kenapa subhana? Subhana itu maha suci Allah. Ini sesuatu yang ajaib. Di dalam agama kita diajarkan, kita apabila mendengar, melihat, menyaksikan sesuatu yang ajaib, dianjurkan mengucap subhanallah. Kita melihat ayam ajaib, warna kuning emas ke emas-emasan, ada sebuah ayam warna emas kayak ini, subhanallah. Mendengar sebuah keajaiban walaupun bentuknya bencana, subhanallah, maha suci Allah. Makanya kita bulan Januari merefleksi dan mengingatkan kita kejadian beberapa tahun yang lewat. Kita mengalami banjir yang begitu dahsyat, membuat orang trauma. Kalau kalian pahami, traumanya itu sampai sekarang masih ada. Kenapa? Ini sebagian sudah kutub-kutupan. Apabila malam ini hujan lebat, mudahan jangan. Bila malam ini hujan lebat sampai 4-5 jam, nah ya sudah. Iyam daur ya. Banyu di sungai hibak dah. Di atas hibak, di hilir hibak sudah datang banyu, nah iyam ya. Saraba ngaliham nih jar nih bobongkar toko kah kada kah. Mun bobongkar toko kalau kada banjir jar. Kada dibongkar, kalau pina laju kayak dahulu jar banjirnya was-was. Kenapa? Ya karena kita belum ada secara konkret, secara nyata penanggulangannya. Seandainya kita ada penanggulangan yang nyata, antisipasi yang nyata dari pemerintah, bahwa jangankan hanya 4-5 jam, hujan 2 hari pun kada banjir. Kenapa? Karena saluran sungainya sudah beres, selokannya sudah beres, bendungannya ada, ininya ada, aman. Nah, kita belum dapat jawaban itu. Kita belum ada jawaban. Kalau bahasa konkretnya mohon maaf, kita belum dapat jaminan dari pemerintah bahwa wilayah kita sudah aman banjir. Belum kan? Belum. Tapi bukan mengatakan bukan pemerintah belum mengantisipasi, bukan. Belum sampai kepada titik yang boleh dikatakan kita sudah berkata kita sudah aman banjir. Kenapa? Semuanya sudah kita maksimalkan. Sungai lebar dalamnya sudah kita maksimalkan. Selokan semuanya sudah beres. Daerah resapannya juga ada. Bendungannya sudah diolah. Seberataan. Makanya secara analisa, secara penelitian, pemerintah bisa menjamin aman. Ternyata benar,
maka masyarakat tenang. Masyarakat tenang. Ini kan tidak bisa lagi. Coba aja ini kan sudah dalam nih, penuh kan sungai kita Hibak sudah ini. Mudah-mudahan jangan hujan malam ini. Dan jangan hujan malam ini nih mulai jam 10 sampai jam 6 pagi ya sudah. Apa? Subhanallah, Maha Suci Allah. Keajaiban dari Allah, ya sudah. Ini sesuatu yang ajaib. Dan sekarang ajaib lagi, kebakaran di Amerika. Negara superpower, ini kecanggihan pemadam dan sebagainya, sampai sekarang belum padam. Subhanallah, Maha Suci Allah. Jika Allah sudah berbuat, iza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi apabila Allah sudah menghendaki, siapapun tidak bisa menghentikan. Siapa yang sanggup menghentikan? Badainya Allah yang menciptakan, angin tornadonya Allah yang menciptakan, apinya Allah yang menciptakan. Subhanallah, ini ajaib. Walaupun sifatnya adalah malapetaka, tapi tetap aja. Subhanallah, inilah kuasa Allah. Maka Amerika, negara superpower dengan kecanggihan teknologi dan apanya, jangan sombong. Jangan sombong. La tamshi wa la tamshi fil ardi marahan. Jangan kamu berjalan, jangan kamu bergaul, jangan kamu berlagak di dunia ini dalam keadaan sombong. Man takabbara wada'ahullah. Kata Rasulullah, siapa yang sombong pasti dihinakan Allah. Siapapun yang sombong dihinakan Allah. Wa man tawada'a rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan diri, Allah mengangkat derajatnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini Isra dan Mi'raj, dari awal ayatnya kita sudah paham. Subhana, Maha Suci Allah. Oh berarti ini kejadian besar nih. Sudah gambarkan, oh ini Isra ini kejadian besar nih. Nah ternyata benar. Dari sekian banyak mukjizatnya Rasulullah. Rasulullah itu kan banyak mukjizat. Maka mukjizat Rasulullah yang terbesar itu adalah satu, Al-Quran. Berikutnya adalah Isra dan Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sampai sekarang menarik untuk dikaji, dianalisa, dan ditelaah, diambil hikmah. Satu, ini isyarat subhana. Yang kedua, dalam ayat ini Allah mengawali berita Isra itu dengan subhana. Ada apa lagi? Di samping berita ajaib, ini menjadi sebuah penambahan keimanan, penambahan keyakinan, penambahan kemakrifatan kepada Allah. Mungkin kita berjalan ke Mekah atau apa, sampai kita berjalan yang disebut dengan Laut Merah. Aneh.
warna banyu nang berbeda tapi kada mau bercampur. Ada di sana. Ada lagi laut asin dan laut tawar, Majma'al Bahrain, pertemuan dua teluk laut, satu laut yang tawar, dua laut yang asin, kan mau bercampur. Aneh. Artinya apa? Kita dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu keajaiban tentang kekuasaannya. Kalimat subhanallah, maha suci Allah, itu menggambarkan sebuah kemakrifatan yang sangat tinggi dalam kajian ma'rifat. Kenapa kita kalau boleh kayak apalah ulun gambarkan begini biar nyaman. Ini ajaib, jadi kisah ajaibnya aja. Ketika kita belajar ma'rifatullah tentang ketuhanan, dan kita boleh mempertanyakan, karena Allah juga, istilah orang sekarang mendeklar, memberitahu Allah Ta'ala itu qaribun, Allah itu maha dekat, ya kan? Kan itu pemberitahuan Allah. Sampai Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Wa idza sa'alaka ibadi anni Muhammad, apabila orang bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib, sampaikan kepada mereka, aku dekat. Kita akan bertanya, kedekatan kita dengan Allah ini kayak apa? Dalam ayat lain Allah menyatakan nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Kami terhadapmu itu lebih dekat daripada urat bulu dengan lehernya. Loh, aneh. Allah Ta'ala itu kepada kita lebih dekat daripada urat bulu lawan lehernya. Apa maksudnya dekatnya itu kayak apa? Ini menjadi sebuah pemikiran, menjadi kajian, menjadi sebuah pemahaman, kemudian menjadi sebuah keyakinan. Hubungan kita dengan Allah dekat itu apanya? Kan aneh nih. Kita percaya, kita yakin Tuhan itu maha dekat. Makanya ketika orang berdoa, nyaring ujar Rasulullah, engkau berdoa bukan kepada orang yang tuli, berteriak-teriak berdoa. Allah kada tuli, teriak-teriak berdoa. Engkau berdoa bukan orang jauh, Allah kada jauh, Allah dekat. Kada usah teriak-teriak. Kita jadi pemikiran, dekatnya Allah dengan kita ini apanya? Allah Ta'ala itu kan ada af'alnya, ada namanya, ada sifatnya, ada zatnya. Yang dekat itu apanya?
Jadi bingung gitu kan? Nah, oleh para ulama dikatakan kita ini dekat dengan Allah, ilmunya Allah. Ilmunya Allah Ta'ala itu sangat dekat kepada kita, sehingga lebih dekat daripada urat guru dengan lehernya, tidak berjarak lagi. Apapun di dalam diri kita ini diketahui oleh Allah. Terus ilmu itu sifat, kan begitu? Sifat itu pisah gak dengan zat? Ilmu itu sifat Allah. Sifat itu jauhkah, dekatkah, atau bagaimana hubungannya dengan zat? Pasti orang akan menjawab, nangaran sifat itu yakumu bizzat. Dia melekat dengan zat. Istilah orang sekarang supaya kita paham, sepaket. Sifat itu tidak bisa berdiri sendiri. Namanya juga sifat. Kita punya sifat, tapi sifat kita ini melekat dengan diri kita. Kada mungkin sifat kita ini berdiri sendiri tanpa zat. Itu mustahil. Kalau kita cerna kan, sifat itu tidak berdiri sendiri. Bahasa kampung nangaran sifat itu ada nang ampun sifat. Nang ampun sifat ini kada mau berpisah dengan sifatnya. Terasing sifat dengan zat itu kada mau. Kita punya sifat. Sifat kita tuh melekat di diri kita. Oh kalau begitu Allah kan dijawab iya. Terus deh. Ini, nah maksud ulun ajaibnya kan begini jadinya. Biar ulun karena kamu menjelaskan bukannya karena ulun ini hanya ingin menjelaskan ini keajaiban aja, aneh karenanya. Pada akhirnya orang makrifat akan berkata Tuhan itu kayak apa? Subhanallah, maha suci Allah. Ulun gambarkan, Allah maha suci daripada gambaran. Cuma biar kita nyaman mencerna antara sifat dengan zat. Nanggai apa? Pian ini berdiri nah, atau bila kada baca ramen jenah, baca ramen. Bila kada berdiri ini kita, berdiri jenah sudah. Ada kada bayangan kita? Bayang kita ada kada nih? Ini kita ini ada bayang tangan ulun ada. Bayang kita ini ada kada? Zil. Nah ulun kita pikirkan, bayang ini lawan kita ini berpisahkah bersatukah? Bersatu tidak, berpisah tidak. Kan aneh tuh. Nangaran bayang-bayang itu bersatu kada lawan kita, tapi berpisah lah. Kemana kita ada, bayang ada. Dia tidak bersatu, tapi berpisah lah. Tidak. Inilah adanya. Inilah adanya. Begitu. Innallaha innahu qaribun mujibud da'wat.
Allah Ta'ala itu dekat. Dekatnya tidak bersentuh, tidak menyatu, tapi dekat. Tidak berjarak. Nah kayak subhanallah aja, itu aja maha suci Allah. Nih bayangan ini maha suci Allah. Kemana bayangan ada, kemana diri ada, bayangan ada. Dia tidak berpisah, tapi menyatulah dia tidak. Tapi di mana ada diri kita, di situ ada bayangan. Ya enggak? Nah ini biar kajiannya subhanallah, inilah adanya maha suci Allah. Nah, berikut kalimat subhana ini adalah kalimat tasbih. Kira-kira dah. Maka dia disebut dengan kalimat tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada ini subhanallazi asra. Maka dia disebut tasbih. Allah itu menyukai tasbih. Sehingga tasbih ini menjadi amaliyah malaikat. Di bumi malaikat ini bertasbih, malaikat di langit pertama bertasbih, langit kedua bertasbih, napapun bertasbih. Ternyata bukan hanya malaikat, Allah nyatakan di dalam Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillah, ada ayatnya kalau lah surah Al-Jum'at, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa artinya? Apapun yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Berarti tasbih itu disukai Allah. Maka terkenallah Nabi Yunus bertasbih. Ada yang disebut dengan tasbih malaikat, tasbih ini, tasbih ini, tasbih ini. Isyarat kepada kita, subhanalladzi asra bi'abdihi, Allah Ta'ala itu suka tasbih. Maka ketika kita banyak tasbih, Allah suka dengan kita. Yang kedua, makanya dengan tasbih itu juga, karena Allah suka, Allah bisa mempermudah segala urusan kita yang sulit. Allah mengeluarkan kita dari permasalahan yang kita tidak sanggup mencernanya. Salah satu bukti Nabi Yunus. Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Falaula kana minal musabbihina lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'asun." Seandainya Yunus itu tidak bertasbih, maka Yunus itu kada akan keluar dari perut ikan itu sampai hari kiamat. Pahamlah? Nah, maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa najjaynahu minal ghammil ladzi fihi wa kadzalika nunjil mu'minina. Allah, kata Allah, kami selamatkan Yunus, dan demikian juga akan kami selamatkan orang yang beriman yang bertasbih.
Hadirin rahimakumullah. Karena waktu ini kita hanya membahas subhana, kalimat subhana. Kita belum membahas perjalanan Isra-nya. Karena kita bahas lagi kalimat-kalimat ayat itu, biar kita kawa mengambil hikmah. Hanya kita kisah perjalanannya, apa hikmahnya, sampai Mi'rajnya, apa perjalanannya, apa hikmahnya. Mudahan tuntung dalam beberapa kali pertemuan. Hadirin rahimakumullah, itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampean bertahan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ahli baiti wa zurriyyatihi wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hadza, nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi